Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arini Diswandari dengan NPM 5021237. Pada pertemuan 7 kali ini kita akan membahas tentang elemen kurikulum 2013, darurat dan merdeka dengan subtema standar proses dan standar penilaian. Pada mata kuliah telah kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu standar proses. Pengertian standar proses menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Tujuan standar proses: 1. Memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. 2. Memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. 3. Mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Selanjutnya yaitu komponen standar proses. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan, yaitu A. Kegiatan pendahuluan, B. Kegiatan inti, dan C. Kegiatan penutup. Adapun pembahasan masing-masing komponen standar proses adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan pembelajaran. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran. 3. Penilaian hasil pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pengawasan proses pembelajaran. Baiklah, kita masuk pada standar penilaian. Pengertian standar penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Tujuan standar penilaian. Tujuan standar penilaian ini adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Sekarang kita bahas tentang prinsip standar penilaian. 1. Berorientasi pada pencapaian kompetensi. Penilaian yang dilakukan harus berfungsi untuk mengukur ketercapaian siswa dalam pencapaian kompetensi seperti yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 2. Valid. Penilaian yang dilakukan harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk itu, memerlukan alat ukur yang dapat menghasilkan hasil pengukuran yang valid. 3. Adil. Penilaian yang dilakukan harus adil untuk seluruh siswa. Siswa harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. 4. Objektif. Dalam penilaian hasil belajar siswa harus dapat menjaga objektivitas proses dan hasil penilaian. Objektivitas dapat mempengaruhi penilaian pada saat pelaksanaan penskoran dan pengambilan keputusan hasil belajar siswa. Selanjutnya yang kelima yaitu berkesinambungan. Penilaian yang dilakukan harus terencana, bertahap, teratur, terus-menerus, dan irasional untuk memperoleh informasi hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. 6. Prinsip menyeluruh. Menyeluruh dalam penilaian mengandung arti bahwa penilaian yang dilakukan harus mampu menilai seluruh kompetensi yang terdapat dalam kurikulum, yang mungkin meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 7. Terbuka. Kriteria penilaian harus terbuka bagi berbagai kalangan, sehingga keputusan hasil belajar siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terakhir yaitu 8. Bermakna. Hasil penilaian yang ditetapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat target prestasi siswa, keunggulan dan kelemahan siswa, minat serta potensi siswa dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Baiklah, selesai sudah pembahasan materi pada pertemuan 7 ini. Thank you so much buat yang udah dengerin sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.